Tuhan yang menciptakan alam semesta dan yang memberikan segala yang dibutuhkan oleh umat manusia. Dalam Bhagavad Gita Adhya 3 Sloka 10 disebutkan, awake dhewe kudu iso nguwongke wong. Jadi memanusiakan manusia yang lain. Kalau kita ingin dianggap manusia, maka tentunya kita juga harus menganggap orang lain itu sebagai manusia dan memperlakukan mereka dengan cara yang manusiawi. Karena kita hidup dari alam. Tanpa alam, maka kita tidak bisa hidup. Tanah terbuka hijau atau ruang terbuka hijau yang ada di lingkungan perkotaan menjadi semakin sangat sedikit sekali. Ya. Banyak efek yang terjadi. Polusi, kemudian resapan air menjadi berkurang, sehingga jangan salahkan kalau seandainya kemudian nanti pada saat hujan, maka banjir juga akan datang. Om Swastiastu, Om Awignamastu, Namo Sidam, Hong Rep Sidem Permanem Tanono Sabawaning Walangan Nalisik. Para pemirsa Gajayana TV, umat Hindu dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan saya dalam acara Dharma Wacana yang disiarkan dari stasiun Gajayana TV, lebih dekat dan inspiratif. Para pemirsa umat Hindu dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah topik Dharma Wacana dengan judul Harmoni dalam Trihita Karana. Dalam ajaran agama Hindu, kita mengenal sebuah ajaran yang dikenal sebagai Trihita Karana. Trihita Karana artinya 3 penyebab keharmonisan atau kebahagiaan. Tri artinya 3, hita artinya bahagia, dan karana artinya penyebab. Ada 3 penyebab yang bisa membuat manusia itu hidup dalam kebahagiaan, hidup dalam keharmonisan. Yang pertama itu parahyangan, yaitu hubungan yang baik, yang harmonis antara manusia dengan Tuhannya. Kemudian yang kedua adalah pawongan, hubungan yang baik, yang harmonis antara manusia dengan sesamanya, sesama manusia. Dan yang ketiga adalah palemahan, hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam lingkungan sekitar. Bapak Ibu, para pemirsa Gajayana TV dimanapun Anda berada, manusia adalah makhluk pribadi, di mana sebagai makhluk pribadi, manusia memiliki kewajiban moral dan spiritual kepada Sang Pencipta, yaitu Tuhan Yang Maha Kuasa, Sang Yang Widewasa. Oleh karenanya, manusia harus senantiasa membina hubungan yang baik dengan Tuhan Yang Maha Pencipta. Karena beliau adalah Tuhan yang menciptakan alam semesta dan yang memberikan segala yang dibutuhkan oleh umat manusia. Dalam Bhagavad Gita Adhya 3 Sloka 10 disebutkan,
Sahayatnya Prajasriswa Purwaca Prajapati Hanena prasawiswadwam Hesawus twistaka matu. Sahayatnya Prajasriswa Purwaca Prajapati. Pada zaman dahulu kala, Sang Yang Brahma Prajapati menciptakan alam semesta beserta isinya dengan beliau menjadi korban sucinya sendiri. Beliau mengorbankan diri dengan menciptakan alam semesta yang ada. Jadi Yang Widi pada zaman dahulu ngripta jagat saisine kang gumlar ing jagat saisine iki kanggo panguripane manungsa. Anena prasawiswadwam esawus twista kamadu. Jadi segala yang diciptakan, alam semesta beserta isinya yang diciptakan oleh Tuhan ini memang diperuntukkan supaya manusia bisa memanfaatkannya, bisa menjaganya, memeliharanya, dan mereka juga mau berkorban untuk bisa memberikan sesuatu yang terbaik untuk alam semesta beserta isinya ini. Ini adalah pesan yang disampaikan di dalam Bhagavad Gita, Adhyaya 3 Sloka 10, bahwa manusia diingatkan bahwa Yang Widi atau Tuhan yang Maha Kuasa ini adalah yang telah menciptakan kita, yang telah membuat alam semesta beserta isinya dan memberikan segala kenikmatan kepada manusia berupa kehidupan, kebahagiaan, kesejahteraan, keselamatan, dan sebagainya. Oleh karenanya, manusia tidak boleh lupa dengan Sang Maha Pencipta, Sang Yang Widiwasa. Dan tentu kita sebagai umat manusia memiliki kewajiban untuk senantiasa beryatnya, berkorban suci kepada ide Sang Yang Widiwasa. Karena beliau juga telah mengorbankan dirinya, mengadakan yatnya suci untuk manusia itu sendiri. Para pemirsa umat Hindu dimanapun Anda berada, jadi ini adalah konsep tentang parahyangan. Jadi bagaimana manusia membina hubungan baik yang harmonis dengan Sang Maha Pencipta, Tuhan yang Maha Kuasa. Ajaran yang kedua adalah pawongan. Pawongan dari kata wewang, bahasa Jawa kuna, yang artinya manusia. Dalam ajaran ini, kita sebagai umat manusia dianjurkan untuk bisa membina hubungan yang baik dengan manusia yang lain. Kenapa demikian? Karena manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan manusia yang lain. Kalau menurut pemikirannya Aristoteles disebut sebagai zoon politikun, bahwa manusia selain sebagai makhluk pribadi, dia juga sebagai makhluk sosial, di mana manusia tidak bisa lepas dari bantuan orang lain. Apalagi kita dalam kehidupan bermasyarakat, maka kita akan senantiasa membutuhkan bantuan orang lain, pertolongan orang lain, baik itu berupa jasa, barang, dan sebagainya. Inilah pentingnya kita membina hubungan yang baik dengan manusia yang lain. Entah itu dalam sesama keluarga kita,
dalam lingkungan tetangga kita, maupun dalam lingkungan masyarakat yang lebih besar lagi. Semuanya pasti akan membutuhkan orang lain. Ingat bahwa satu musuh itu terlalu banyak, tetapi 1000 teman itu masih sangat kurang. Kalau kita memiliki teman yang banyak, kita memiliki saudara yang banyak, maka hidup kita akan menjadi lebih tenang, lebih damai, lebih harmonis. Itu esensi dari ajaran Pawongan dalam ajaran agama Hindu. Bahwa ketika manusia bisa hidup harmonis dengan manusia yang lain, maka manusia itu akan mencapai kebahagiaan atau hita yang disebutkan di dalam ajaran Trihita Karana tadi. Nah, caranya bagaimana? Tentu karena kita berhadapan dengan sesama manusia, maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita bisa menghormati, menghargai manusia yang lain. Orang Jawa menyebutkan awake dhewe kudu iso nguwongke wong. Jadi memanusiakan manusia yang lain. Kalau kita ingin dianggap manusia, maka tentunya kita juga harus menganggap orang lain itu sebagai manusia dan memperlakukan mereka dengan cara yang manusiawi. Tidak mungkin kita akan memperlakukan mereka dengan cara-cara seperti binatang dan sebagainya. Karena kalau kita memperlakukan orang lain dengan cara-cara binatang, maka mungkin kita lebih jelek atau lebih buruk dari binatang itu sendiri. Para pemirsa umat Hindu dimanapun Anda berada, itulah esensi dari ajaran yang kedua, yaitu tentang Pawongan, di mana sebagai umat Hindu, umat beragama, kita bisa menghargai orang lain tanpa memandang kulit, warna baju, tanpa memandang suku, agama, budaya, dan sebagainya. Sehingga itu akan menciptakan suatu harmonisasi yang baik di dalam lingkungan masyarakat kita. Apabila kita bisa hidup rukun, aman, damai, maka kita akan mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. Kemudian ajaran yang ketiga, yaitu palemahan. Palemahan berasal dari kata lemah. Lemah itu artinya bumi yang kita injak ini. Alam semesta beserta isinya itu adalah palemahan. Dalam ajaran palemahan, manusia diwajibkan untuk bisa menghargai alam semesta beserta isinya. Mengapa demikian? Karena kita hidup dari alam. Tanpa alam, maka kita tidak bisa hidup. Bayangkan seperti suasana pada alam yang kita hirup seperti saat ini, ya, saya berada, kita bisa melihat gunung, kita bisa melihat tanaman. Di sini anginnya berembus sepoi-sepoi, dan itu memberikan kesejukan yang luar biasa bagi kita. Dan tanpa alam, maka manusia akan hidup dalam kekeringan. Mungkin tidak ada udara segar, tidak ada makanan yang bisa kita makan, tidak ada pemandangan yang bisa kita lihat, karena semuanya gersang. Para pemirsa umat Hindu, dimanapun Anda berada, sebagai umat Hindu, maka kita diharuskan
untuk berkorban kepada alam. Karena alam pun juga telah memberikan sesuatu kepada kita berupa kenikmatan yang telah kita hirup, yang telah kita dapatkan selama ini, ya. Kemudian cara kita untuk menghormati alam dan membuat hubungan yang harmonis dengan palemahan sekitar kita itu adalah dengan cara melestarikannya, menjaga alam yang ada di lingkungan kita. Mungkin kalau kita sekarang hidup di tengah kota, kita jarang menemukan suasana seperti ini, di mana banyak tumbuhan-tumbuhan yang hijau, ya. Kita bisa mendengarkan kicauan suara burung, angin yang berembus dengan sangat-sangat sepoi-sepoi, yang membuat kita terasa sangat nyaman, memberikan kesejukan yang luar biasa. Tentu ini tidak akan kita temukan di tengah-tengah kota. Tapi di desa-desa yang notabene masih pada lingkungan yang asri, mereka masih bisa menjaga alam lingkungannya dengan baik, maka tentu mereka akan bisa menemukan keindahan, kesejukan seperti saat ini. Bagi masyarakat pedesaan atau masyarakat pegunungan, ini adalah salah satu kearifan lokal yang mereka pegang teguh, bahwa mereka harus bisa hidup dengan alam. Oleh karena itu, ketika masyarakat desa itu memotong pohon yang ada di hutan, maka mereka biasanya juga akan menancapkan benih atau suatu benih untuk mengganti pohon yang ditebang tadi. Semestinya itulah yang harus kita lakukan, bahwa Tuhan sendiri tidak melarang kita untuk memanfaatkan alam, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mengembalikan kelestarian alam. Itulah yang harus menjadi kewajiban kita. Sekarang karena keserakan manusia banyak di wilayah-wilayah perkotaan, atau mungkin juga sekarang sudah mulai merambah ke pedesaan. Karena keserakan manusia, mereka membuat sawah menjadi mal, ya. Kemudian lingkungan-lingkungan yang mestinya dibuatnya asri menjadi gedung-gedung perkantoran yang mewah, megah, dan sebagainya. Nah, akhirnya apa? Tanah terbuka hijau atau ruang terbuka hijau yang ada di lingkungan perkotaan menjadi semakin sangat sedikit sekali. Ya, banyak efek yang terjadi. Polusi, kemudian resapan air menjadi berkurang, sehingga jangan salahkan kalau seandainya kemudian nanti pada saat hujan, maka banjir juga akan datang. Misalnya seperti yang terjadi di Malang saat ini, di kota Malang, kalau sudah hujan, musim hujan, pasti di mana-mana di kota Malang itu pasti akan banjir. Karena apa? Di sana sudah begitu banyak gedung-gedung perkantoran, perumahan-perumahan, dan resapan air juga sangat kurang. Sementara ruang terbuka hijau menjadi semakin kecil. Bapak Ibu, para pemirsa umat Hindu dimanapun Anda berada, ada sebuah tembang Dandang Gulo yang bisa kita jadikan sebagai satu bahan renungan supaya manusia bisa belajar dari alam. Kurang lebih tembangnya seperti ini. Saking kang dumadi makardi lir yang widi kang tansah makarya nguripi jagatan leren Surya Candra lan Bayu bumi tirta kalawan agni
peparing panguripan mreh pamrih wus mungkur nulodo tansah makarya iku dadya sastra cetha tanpa tulis nulat laku uning alam sakaingkang dumadi makardi semua yang ada di alam ini lir yang widi kang tansah makaryo hanyalah Tuhan yang menciptakannya. Surya, condro, lintang, bayu, jadi matahari, bulan, ya, beserta alam semesta yang lain, bintang-bintang, bumi tirta kelawan agni, bumi beserta isinya, air tirta, agni, api, itu beliau juga yang menciptakan. Lir yang widi kang tansah makaryo, nguripi jagatan leren, untuk memberikan kehidupan kepada semua umat manusia. Air dengan fungsinya memberikan kesembuhan bagi manusia untuk dahaganya, pelepas dahaganya. Bumi dengan segala hasil buminya telah memberikan penghidupan kepada manusia untuk dimakan setiap harinya. Matahari dengan sinarnya telah memberikan kekuatan kepada seluruh manusia dan penerangan yang ada di dunia dan sebagainya. Intinya semua alam bekerja untuk menghidupi alam itu sendiri dan seluruh isi alamnya. Semuanya itu adalah berkat Tuhan yang bekerja. Oleh karenanya apa? Kita juga harus mencontoh apa yang dilakukan oleh alam. Kalau alam sudah menghidupi alam beserta isinya, maka kita pun juga harus bisa melestarikan alam lingkungan yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu, para pemirsa umat Hindu dimanapun Anda berada, itulah esensi dari ajaran Trihita Karana, bahwasanya kalau kita bisa harmoni dengan Tuhan, manusia dan alam semesta, maka kedamaian, kebahagiaan dan kesejahteraan yang ada di muka bumi ini akan tercipta dengan baik. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua, dan kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan sesanti. Suro Sudiro Jayani Kangrat Suh Brasto Tekapingulah Dharmastuti. Om Santi Santi Santi. Om